Jadi kalau kita lihat merdeka itu berasal daripada perjuangan para pahlawan dahulu sehingga kita bisa merasakan hari ini kemerdekaan. Namun merdeka versi kita itu menurut kita masing-masing. Dalam hal ini kita lihat sejarah sedikit. Kalau kita perhatikan perjuangan dan kemerdekaan itu pasti ada kata-kata penjajahan. Jadi negara kita Indonesia ini dijajah oleh Belanda yang dulunya disebut dengan kolonial Belanda. Apa yang dijajah? Jelas di situ adalah kebebasan yang kita miliki, baik dalam bernegara ataupun dalam bidang lain-lainnya. Penjajahan yang disebut pada saat itu adalah yang berupa eksploitasi dan diskriminasi. Nah, sehingga setiap manusia saya rasa ketika kedua hal tersebut dilakukan oleh orang lain akan terbangun jiwanya untuk melakukan pemberontakan. Kenapa demikian? Karena setiap kita manusia memiliki rasa ingin bebas. Maka tadi rekan kita pertama dalam artian guru kita Tunku Mulyadi Zakaria sudah membahas hal ini, yaitu merdeka. Dalam artian saya tidak akan membahas lebih banyak, cuma beberapa saja. Suatu keadaan kita yang bebas daripada penjajahan, penindasan, dan juga rasa memiliki kebebasan dalam menentukan nasib kita sendiri. Walaupun sebenarnya di dalam masyarakat makna kemerdekaan itu berbeda definisinya, seperti yang Gurel-Gurelun Umi sudah tulis. Nah, di sini juga ada saya kutip beberapa hal. Kalau di dalam masyarakat secara umum kemerdekaan itu memiliki makna yang luas termasuk kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam melaksanakan ibadah, dan juga kebebasan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Ini makna yang timbul di dalam masyarakat. Dari pengertian tadi, jadi saya simpulkan menjadi tiga, kebebasan ataupun kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan terhadap pemberdayaan masyarakat. Jelas kalau kita sebut dengan pemberdayaan, bicara ekonomi. Pada program-program dari pemerintah untuk memandirikan masyarakat. Termasuk saat ini Presiden kita sedang mengubar Koperasi Merah Putih dan hal-hal yang lainnya, termasuk Badan Gizi Nasional, walaupun belum maksimal. Kemudian yang kedua, saya simpulkan menjadi kemerdekaan dalam bebas berekspresi. Tunjukkan dirimu, jangan bahasa lain. Kiban yang hud aja. Nah, yang maklum kiban yang hud aja. Untuk norma-norma yang harus kita ikuti, baik secara bernegara ataupun beragama. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Putri nantinya. Kemudian kemerdekaan atau kebebasan dalam kemandirian ekonomi. Yang hana larangan, walaupun dari hal demikian, kalau kita perhatikan kemerdekaan tersebut tidak akan berdiri dengan tanpa sebuah peraturan. Kebebasan kita menteng dalam beragama mesti ada undang-undangnya. Maksudnya kalau kita perhatikan dalam agama Islam, Allah sudah tentukan ada kalau nggak salah 561 rukun Islam, rukun iman,
dan rukun ihsan. Itu undang-undang dasar katanya selaku umat beragama Islam. Walaupun sebaliknya yang kita bahas bukan hanya satu, bukan hanya 11, ataupun bukan hanya 12, tapi banyak yang perlu kita paham. Kemudian ada lagi dalam agama katanya agama Islam dibagikan menjadi hukum syara, hukum akli dan hukum adi. Dalam semua tersebut akan timbul makna kebebasan yang sudah diungkapkan oleh moderator kita tadi. Itu akan dibahas selanjutnya. Nah, ini yang inti. Bentuk potret kemerdekaan di lapangan. Kalau kita perhatikan dari hasil perjuangan sampai saat ini kita sudah merasakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Adakah maknanya ataupun tidak? Jika kita perhatikan di lapangan. Pertama, memperingati kemerdekaan dengan melakukan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Merupakan tanggal kemerdekaan kita. Kemudian, ada yang kedua, ini potret lapangan yang terjadi saat ini. Gotong royong warga untuk membersihkan tempat mereka masing-masing ataupun desa mereka masing-masing. Bukti kepedulian terhadap hasil perjuangan. Kemudian yang ketiga, bebas berekspresi melalui seni, budaya, dan olahraga. Ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan ketika 17-an. Nah, karnaval. Ada kegiatan melukis, lomba lukis seni. Ada kegiatan tarik tambang dan sebagainya. Sekarang ada lomba-lomba yang lainnya berupa bola teropong, bola kaki dan berbagai macam. Sampai Pak suami istri rumah yang tak lako yang ku atau sebaliknya suami yang kupas istri yang paruh. Tak perlu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat, partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kota. Nah, yang terjadi potret lapangan. Tapi yang terasa dalam masyarakat yang tinggi. Nah, lomba-lomba yang terasa. Hanya nak karnaval. Walaupun dalam karnaval tersebut bukan gak bermakna, sungguh bermakna. Menampilkan budaya-budaya yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, baje adat Bali, nah, baje adat NTT dan sebagainya. Dalam artian apa? Memberi ilmu ataupun dengan hal keadaan yang dilakukan, memberi ilmu kepada masyarakat bahwasannya Indonesia tidak sendiri, tapi bersatu padu dalam NKRI yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung. Maka pada tanggal tersebut, seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung semua merayakan hari kemerdekaan. Baik dengan upacara dan lomba-lomba yang dilakukan. Namun, sekarang inilah yang memprihatinkan sebenarnya. Generasi muda kita memaknai kemerdekaan dalam hidup mereka. Ini beberapa saja yang saya dapatkan.
Amrupa yang mendung buat dia dua urang. Katanya yang toto saja jadi telepon ataupun WA. Nah, saya simpulkan kemerdekaan bagi mereka bebas dalam memilih pendidikan dan pekerjaan. Yang penting saya memiliki uang. Yang penting saya sekolah. Itu tanggapan mereka. Sebenarnya disinilah tugas kita penyuluh. Membina mereka jangan salah memilih. Bukan kita paksakan mereka untuk memilih keinginan kita. Tidak. Kita arahkan mereka untuk jangan salah pilih. Nah, maksudnya kalian jenuh. Kalau perhatikan, kebebasan mereka yang lakukan hari ini dalam pergaulan, bebas 24 jam nongkrong di kafe. Nah, mungkin ada inovasi-inovasi dari kita penyuluh nantinya untuk membuat sebuah inovasi terbaru dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda. Selanjutnya, saya simpulkan kembali kesempatan berinovasi dan berkarya. Mereka berkarya kehendak sendiri tanpa ada batasan. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan kebebasan, an-nidhamu istilahnya. Suatu pekerjaan tanpa peraturan akan menjadi sia-sia ataupun maksud. Tapi pekerjaan yang diikuti dengan peraturan, insya Allah akan bermanfaat. Tapi mereka tidak memahami hal ini. Berkarya kehendak mungkin, namun mereka tidak memperhatikan norma-norma dalam agama. Selanjutnya, keterlibatan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Kalau ini insya Allah, walaupun ada beberapa yang dari mereka bukan artinya menghancurkan persatuan, tidak, tapi mereka belum memahami makna persatuan tersebut. Ini ada beberapa yang saya tampilkan sedikit wawancara di lapangan. Namun tidak saya baca habis. Kita lihat dulu. Jadi di sini ada nama tidak tertera, mohon dimaafkan. Jadi merdeka, kebebasan dari penjajahan, penindasan atau ketidakadilan, bebas menyuarakan pendapat, memilih jalan hidup atau terbebas dari tekanan mental maupun ekonomi. Ini apa yang disampaikan beliau ya. Ya, ini merdeka menurut versi nya, nama tidak disebutkan dan saya tidak akan membaca. Ini yang simple. Kemerdekaan adalah sebuah kebebasan atau lepas. Simple saja. Hana ribut-ribut. Yang penting bebas. Yang yang tidak lepas kabere. Musuh urang agam bemikan uri inang, musuh uri inang bemikan uragam. Anjir secara agama. Nah, mampu melakukan kegiatan tanpa ada tekanan dan berekspresi. Ini insya Allah akan kami suarakan menjadi pemateri bulan depan. Kita selidiki nanti ini. Merdeka adalah bebas. Bermakna sederhana. Merdeka bebas dari jajahan. Merdeka kebebasan. Ya. Merdeka adalah lepas, lega, bebas dan flow. Nah. Anak pun tidak baca lah masih belum bagi ya. Yang beli dah baca je nak watai. Namun nalung duduk nganuri rina kan MRT. MRT kalau dulu ibu rumah tangga, kalau sekarang mengurus tangga, Mbak Kakak. Nah, berarti ibunya membuktikan bahwa saya merdeka itu bebas untuk beribadah dan pendidikan bagi anak-anak. Yang ibu, kalau seorang suami itu yang di bawahnya, kemerdekaan terasa ketika pemerintah mendengar keluhan kami soal infrastruktur karena gaknya petani biar mudah mengeluarkan ataupun menjual hasil panen ya. Nah, menurutnya
Dan kemudian nyempat baca, mereka itu memilih jurusan tanpa takut orang tua marah. Menurutnya, anak SMA ada yang kena kuliah. Beda versi dengan orang tua. Menurut mereka bebas. Makanya hari ini merdeka menurut versi kita. Dan dari hal tersebut, inilah hasilnya responden saya. Berarti tingkat pemahaman kemerdekaan yang terjadi di lapangan 45% merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dan umumnya generasi yang dewasa. Dalam artian yang bunuh tampilan pun. Kemudian ada 35% cukup paham tapi bingung tentang hak sipil dan yang artinya dengan politik. Ada 20%. Yang lagi contoh Ibu Fatimah Bunda dan Bu Andi Bunda menunjukkan pemahaman rendah mayoritas remaja dan anak remaja. Jadi secara singkat, saya menganalisis pemahaman kemerdekaan dipengaruhi oleh akses informasi dan pendidikan yang didapat oleh seseorang. Kemudian, dalam kelompok usia menunjukkan variasi dalam artian menurut responden yang sudah saya tampilkan, menurut usia mereka ada yang dewasa dan ada yang remaja dan juga ada lansia. Kalau dewasa mereka lebih paham. Kalau remaja lebih rendah pemahamannya. Kalau belum kena. Kemudian dalam hal ini penyuluhan harus lebih efektif supaya mereka memahami bagaimana cara kita melakukan dengan melakukan interaktif terhadap balai binaan atau binaan kita tentunya. Memberikan penyuluhan tentang masalah menjaga kemerdekaan itu wajib. Dalam hal ini saya menyimpulkan dari hasil penyajian yang saya berikan, berarti potret kemerdekaan di masyarakat merupakan sebuah rasa syukur dan sebuah kebanggaan dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan. Lalu kan kemerdekaan bukan hanyalah warisan, tapi amanah untuk terus dijaga demi masa depan yang lebih baik. Itu kesimpulan saya. Dalam penyajian data tersebut, dalam artian kita selaku penyuluh, saya rasa tugas kita masih banyak dalam menjaga keutuhan, kesatuan bangsa dan negara serta agama. Karena masih banyak remaja-remaja kita dan masyarakat kita yang salah persepsi tentang masalah kemerdekaan. Mari sama-sama kita lakukan kebajikan dalam meluruskan pemahaman mereka terhadap negara, bangsa, dan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mohon disimpan di dalam hati, karena saya nyunan bangun. Disimpan dalam hati. Kalau terasa menyakitkan hati, tolong diungkapkan. Insya Allah kita akan jawab sama-sama. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Menyoga tayang Pak dong. Yang terbayang yang pertama adalah masjid. Bukan masjid, karena masjid negara kita ini dinamakan dengan istiqlal, kemerdekaan. Ternyata dari berbagai referensi yang digunakan, masjid itu adalah mempersatukan umat bangsa dan negara. Maka di zaman Bung Karno, lebuhnan masjid
negara itu dengan Masjid Istiqlal. Dan terbukti karena di masjidnya ada hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan horizontal dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Maka dua halnya, merdeka dalam beribadah kepada Allah dan merdeka dalam berbuat kebaikan sesama manusia. Selanjutnya yang lo simpulkan juga dari Tengku Taibul, Buno Naga sebut merdeka dari ekonomi. Ternyata banyak ayat juga dalam Al-Quran menyo aman ekonomi, God keamanan yang mengistilah huruf Aceh punan ikun troprut ya ngan hanaso intimidasi dan keamanan gro. Maka dalam Al-Quran misalkan buka alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua buah yang ju' du dan yo madu dua buah hal yang tak selesai, maka kemerdekaan dari ketakutan di dunia ini dan juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nah secara seremonial yang 17 Agustusnya yang mana-mana seremoni kan hakikat daripada kemerdekaan tapi untuk seremoni mentang. Melasi kepegah watena acara tak dengar azan gayup-yuh bukan. Nya seremoni. Pak hakikat je kan mana dengar azan gesambut panggilan azan yang pak hakikat je mana si merdeka. 17 Agustusnya yang mandum-mandum perbuatan-perbuatan atau bubut seremonial untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin yang penting yang bisa kita simpulkan, menyona tungku-tungku kawan-kawan memandum yang ingin menambahkan dan memperdalam apa yang disampaikan oleh Tungku Mulyadi dengan Tungku Taibul, alih dalami oleh Ibu Putri Mizanna. Nanti kita diskusikan kembali kepada Bu Putri Mizanna untuk memberikan ataupun mendalami materi yang telah disampaikan oleh dua penyaji di awal tadi. Pada Putri, kamu silakan. Ini harus pakai. Hari ini saya dipercayakan sebagai pembahas. Di seminar kita kali ini biasa yang sudah pernah kita laksanakan itu terdiri dari 3. Yang pertama pemateri, yaitu memaparkan materi dari segi pengertian, ya, apa itu kemerdekaan versi kita dan sebagainya. Selanjutnya ada penyaji. Penyaji di sini posisinya adalah memperdalam dari pemateri pertama. Jadi penyaji menambahkan lagi bukti-bukti fisik bagaimana di lapangan kemerdekaan itu diwujudkan oleh kita. Dan bagaimana juga hasil survei itu sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Taibul, ya. Nah, apa sebenarnya di sini fungsi pembahas? Pembahas di sini adalah tugas kami lumayan berat ini, Razi. Jadi karena kami diharuskan untuk memberikan kritik dan saran kepada pemateri dan juga kepada penyaji. Jadi mau tidak mau saya harus memberikan kritik dan saran yang membangun demi suksesnya seminar kita pada hari ini. Izin ya Pak Mulyadi dan Teguh Taibul. Ada sedikit catatan saya tadi pada pemaparan dari Teguh Mulyadi. Di sini sudah dipaparkan dengan baik sekali bahwa
apa itu merdeka versi kita ya, apa itu yang disebut pengertiannya dan juga diperlihatkan gambar-gambarnya tadi. Nah, cuman sedikit saya tidak melihat mengerucut ke versi kita itu kita siapa hari ini. Apakah kita penyuluh? Nah, dari sudut itu saya belum menerima atau belum menangkap dari penjelasan pemateri kita. Kita menginginkan bahwa ada sudut pandang dari penyuluh kita. Bagaimana penyuluh Biren menanggapi menurut versinya pemateri tadi saya menginginkan itu ya, bahwa ada versi dari penyuluh bahwa begini ya, tapi tadi sudah cukup bagus pemateri kita bahwa masih di tataran pengertiannya dan bukti-buktinya ya. Mungkin ke depan kita bisa lebih melengkapi juga mengaitkan dengan diri kita sebagai penyuluh. Jadi yang judul tadi versi kita tuh sebenarnya bukan versi pribadi masing-masing sih. Kalau menurut saya tangkap itu versi penyuluh. Iya, kalau saya tangkap ya, tapi boleh juga dari versi kita masing-masing, tapi harus ada kita kaitkan versi penyuluhnya kalau bisa ya. Nah, iya boleh nanti ditanggapi. Ini namanya karena diskusi dan seperti saya bilang di awal itu tugas pembahas wajib berikan kritik dan saran. Nah untuk penyaji Tungku Taibul itu sudah bagus sekali tadi layarnya juga luar biasa ya PPT-nya. Beliau bilang dalam waktu singkat bisa berikan sajian yang demikian rupa itu luar biasa. Nah, cuman sedikit mungkin saya tangkap di tahap penyaji, mungkin kita tidak mengulang lagi pengertian, situ ya. Mungkin tidak lagi pengertian karena sudah di pemateri tadi. Istilahnya penyaji dengan pemateri itu dibagi dua materinya. Penyaji itu dia lebih dalam mengulik. Jadi langsung saja bagaimana sebenarnya potret kemerdekaan di lapangan. Nah, lebih ke situ masuknya. Nah, saya juga tadi menginginkan Tungku Taibul mengatakan bahwa begini merdeka versi di lapangan. Tidak diulik apakah ini sudah cocok sebenarnya dengan tujuan merdeka versi kita. Nah, itu juga tidak diulik tadi. Nah, mungkin masih kita merasa membahas tadi tentang kemerdekaan secara umum atau kemerdekaan hanya sebatas negara Republik Indonesia. Mungkin ke depan bisa dikaitkan kembali, jangan kita lupakan posisi kita sebagai penyuluh agama Islam. Jadi langsung kita kasih perspektif kita bahwa ini benar nggak? Tapi luar biasa lagi, ada moderator kita yang pasti luar biasa dalam saya, karena beliau mampu ini menjembatani dan juga mengambil kesimpulan versi kita penyuluh menurut saya ya. Jadi luar biasa beliau juga menguasai materi dan juga memaparkan bahwa walaupun kekurangan tadi di pemateri dan penyaji, tetapi moderator mampu menutupinya dengan baik sekali. Nah, mungkin itu ya kritik dan sarannya. Saya tidak berniat menjatuhkan, tapi ini bangun. Insya Allah dengan niat yang baik, seperti tadi di awal, Pak Razi mengatakan bahwa niat itu sangat menentukan. Hari ini kita niat yang baik, yang belajar ya, karena ke depan Bapak Ibu yang akan duduk di sini, bukan lagi kami. Kita akan berganti-ganti. Sedangkan nanti dipilih, saya nggak berani jadi tidak berani mengkritik. Takutnya di belakang nanti saya nggak ditegur lagi. Nah, saya seperti itu. Silakan memilih jadi penyaji ataupun memilih jadi materi. Tapi kalau kita sudah memahami apa si penyaji, apa si materi, apa si bahas, ya tidak akan ada lagi kalimat-kalimat seperti itu. Tetap kita menggunakan kata-kata yang baik dalam mengkritik di mana kita berada. Boleh, kritik boleh, tapi disertai dengan apresiasi harus seimbang. Nah, sebagai pembahas juga saya dituntut untuk memberikan makna merdeka versi kita itu dari perspektif lain. Jadi hari ini saya mengambil makna merdeka dalam
perspektif Islam. Nah, merupakan sebuah refleksi spiritual atas kemerdekaan sejati. Nah, bagi kita umat Islam, ya, bukan tidak mengaitkan kemerdekaan ini dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu bahkan tidak bisa dipisahkan. Bahkan zaman dahulu yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah para ulama, ya, para guru ngaji, para ulama. Itu beliau berada di garis depan perjuangkan kemerdekaan karena cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Kita wajib mencintai tanah air kita. Nah, merdeka versi Islam lebih dari sekedar kebebasan fisik. Merdeka dalam Islam melampaui konsep kebebasan dari penjajahan fisik. Ini adalah pembebasan jiwa dari belenggu hawa nafsu dan juga dari segala ketergantungan pada selain Allah. Nah, jadi merdeka versi Islam itu kita terbebas dari ketergantungan hawa nafsu. Nah, seperti diungkap sama Tunku Fakultasi tadi, bahwa hawa nafsu itu sangat sulit sekali dikendalikan. Makanya kita seperti terkungkung di bawah kungkungan hawa nafsu. Contoh mantan urang dia. Nyo kan? Nyo berat kanian, malam nyolong singo, nyolong jinung dia pikiran sekilo. Ban bunga, mi ayam kena. Abisnya, jauh sebelah. Abisnya ni imame. Jadi kita tidak merdeka dari cengkraman hawa nafsu. Kita hanya mengendalikan itu otak kita. Ketika kalian punya mindset hanung pajo, tapi sediakan makanan yang memenuhi gizi seimbang yang sama dengan yang kita inginkan tadi. Sebenarnya itu mindset kita. Nah, di situ saja kita belum merdeka dari gebrakan hawa nafsu, ya. Itu salah satu contoh. Nah, menurut Islam, kemerdekaan fisik itu apa? Bebas dari penjajahan dan penindasan eksternal. Jadi penjajahan ini hanya dari Belanda, Bapak Ibu. Kita bekerja di kantor dengan sangat terhadap kawan kita terlalu mengurusin dia, padahal dia bukan bawahan kita. Nah, ini juga menjajah hari ini. Kenapa kita senang sekali melihat orang lain itu menderita? Itu juga kita sebagai jajah. Biarkan mereka dengan integritas mereka. Kita boleh mengingatkan, tetapi jangan menjajah. Nyon nalapor lomba atasan. Napun dalam kursi kosong. Jantung tingkat tanyo lebih daripada Belanda. Nah, itu dia berubah tanyo. Masa tanyo langit yang gak dengar, serat. Ayo dijak baru. Katanya, bek nak ubah kursi kosong, munyon aja lapangan lebih hebat kepada. Itu baru kita kawan yang seperti bukan video lah, kirim lah, sebab kepada akan kebenar dalam kirim. Nyandu tingkat penjajahan, luar biasa lebih daripada Belanda. Hanya kaji ubah, bek ni, kapan 2020 bang bek ni, ya? Hah? Nah, kemerdekaan batin apa? Yang tadi mengendalikan hawa nafsu dan mengikuti petunjuk ilahi. Jadi kebebasan tanyo hanane dikungkung oleh setan kan? Pada dah semayang baru dah ke Fatihah. Ada apa kan? Amin. Yang penting tanyo mana sih dijajah oleh setan. Jadi kita sadar itu harus merdeka ya. Orangnya akan ibadah kepada Allah. Lah long dikungkung oleh setan. Lah long dijajah oleh setan kan. Jadi merasa merdeka, khusyuk untuk menghadap Allah. Nah, itu juga termasuk dari kemerdekaan batin. Terus tujuan hakiki yaitu menjadi hamba Allah yang sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan. Jadi tayo selalu kami Allah, duku-duku lakukan kami Allah, supaya merdeka.
Nah, kemerdekaan dari penjajahan dan penindasan. Islam secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Nah, sejarah para nabi seperti Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad itu teladan nyata dalam membebaskan umat dari penindasan. Nah, tanya setiap tindas kok kalau nilai. Nah, atau setiap tertindas kiban Rasulullah gejok ilmu atau gejok apa ya keputusan terhadap orang-orang yang menjajah beliau. Ya, Rasulullah zaman yang wate sejarah di makanan Yahudi buta, yang lu rasa ijajah si lega Yahudi butanya, ijajah, dimaki, dicaci. Tiap kali Rasulullah geme makanan ke Yahudi buta kepeap loh. Tapi Rasulullah hanya geken sapu, sampai deken. Aduri Muhammad, Muhammad yang berat itu hame kuhu uji, galak uji bumante, lunggu, cak kuku uji dan sebagainya. Sedangkan yang dia maki adalah orang yang menyuapi dia makanan. Nah, tetapi Rasulullah dengan akhlaknya yang baik, beliau mengambil langkah sabar. Sabar, beliau tetap berbuat baik. Artinya apa? Ketika beliau dijajah sama orang, tetap beliau membalas itu dengan kebaikan. Sehingga akhirnya Yahudi buta itu ketika Rasulullah wafat, beliau baru sadar bahwa selama ini yang menjadi sahabat dia adalah orang yang sangat dia caci maki, sehingga dia bertobat dan masuk Islam. Nah, besar yang kita dapatkan dengan kesabaran. Kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu, lagi belum ada pegang, pengendalian diri, ya, disiplin, kebebasan sejatinya ke yang capai kemerdekaan batin dan kedamaian. Pokoknya tanya hanale dipengaruhi lego, semono. Benar ke semayang, waktu ke semayang kan Dapat aja roh muna baca. Hanale dipengaruhi lego, pero kamardeka. Puno ilme lo, lo semayang muno, lo takbi muno, ilme lang lo pelajari muno. Kajet punya tanya tingkat penyuluhan ale wek nanti. Kabro orang, hai na nyampa aliran Abraham Lincoln. Cocok itanya. Nah, hanya na alirannya tapet mata langsung ayah. Itu pengaruh ci penyuluh. Kan aneh. Kalau merdeka nanya berarti mantan terpengaruh dengan hal-hal mistis yang tidak masuk akal. Ya Bapak Ibu, berita terbaru di Biren sudah ada. Aliran sesat yang baru beredar. Ya, nyatanya harus peka. Hanya tak kenyan kan urusan lo. Karena karena keluarga lo. Cud, sebagai penyembah agama Islam kita harus peka. Alirannya. Baik sampai perumuh nanya atau itu nanya kajet ke wik ke zaman Abraham. Wik ke. Abraham. Kajet ke Abraham. Nya. Nyandung hantam dah semayang mo. Tahu tu. Padahal itu tak lakonnya kaku timu semayang. Nyandu tengok ya. Jadi harus notice ya, harus cepat. Nah, kemerdekaan dalam beribadah dan berakidah, yaitu kebebasan menjalankan sholat, puasa, haji ya tanpa paksaan, hak untuk memilih akidah yang benar. Agen pegasaknya, akses tak terbatas untuk mendalami al-Quran. Nya lagi ancit, bek ne merdeka no. Long kasih, kalau long but jamu, pada but long. Orang lana SD kalau long mabut, kita kalau kita akhlak, sama perluin kahajatnya. Jadi sampai keinginan untuk upgrade ilmu agama Hanaliknya Hana merdeka jiwaronya yang terkungkung dengan prinsip masa kecil ya. Merdeka itu adalah menuntut ilmu dari ayadan sampai kuaya liang lahat. Jadi sampai mandi dan yang mantan menuntut baik batasi ya. Nah, kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Nyopi, sebagai penyuluh agama Islam, nah, Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, kemerdekaan berpikir dan berpendapat haruslah berada dalam batasan syariat dan nilai-nilai Islam, jadi kemaslahatan bersama. Jadi, jet tak semikir. Nah, kan hanjut. Tanya sebagai penyuluhnya, belala tak termulih zino. Habis notis kejadian, aliran sesat, tak boleh. Tapi
garis. Baik tak kebablasan. Baik maksudnya tak pegah di buku yang gelap. Jangan. Kita kembali lagi. Kita di bawah naungan Kementerian Agama. Biar baik dengan cepat menyebarkan hoax. Tak baca le. Biar tak telusuri le. Lagi berusaha yang tengah viral. Jessica Ika le. New. Faham tu dia. Sayang tu. Padahal kita telusuri. Ai. Kalau penyuluh masih tertipu. Ada. Seperti itu. Cari lagi. Share. Saya angkat Jessica Ika share mendung. Share itu AI semua nggak ada. Nah itu juga harus diperhatikan, ya. Nah kemerdekaan individu dan persatuan umat. Setiap umat Islam memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk keyakinan, pendidikan, kerjaan, perlindungan selama tidak merugikan orang lain. Kemerdekaan juga berarti persatuan umat menegakkan agama. Nah, bagaimana wujud kita bersyukur dengan mengisi kemerdekaan? Kalau Tunggu Taifun kami gambarkan ya, di lapangan orang mengisi kemerdekaan dengan tari tambang, ya, lintong tak, bayan ke darah baroku, ini lung kah hana bere kajunya, kata ku jara-jara dulu kenyong tanahnya cara inok tak, wanje kuku tanjir, agak lengan dong, rugo tidak mengkak, ada pi. Jadi bagi umat Islam, hari kemerdekaan adalah anak besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukur, ya. Rasa syukur diwujudkan dengan misi kemerdekaan melalui peningkatan amal soleh kan seharusnya yang harus kita lakukan, ya. Perkuat iman dan memberikan kontribusi positif. Nah, jadi di hari kemerdekaan ada refleksi diri yang kali lumpuh. Ku ibadah long kabere, ku ibadah malam long kapelong tamang, ya. Padung tunduk kira-kira long de, ku singoh long kadang long buka mata kamate long. Nah ini sebenarnya yang harus kita refleksikan bagi umat Islam. Nah, gimana peran ulama dan santri mengisi peran ulamanya dan santri termasuk tayo sih di dalamnya adalah ulama dan santri memiliki peran krusial dalam misi kemerdekaan. Mereka membimbing umat untuk memahami makna kemerdekaan sejati. Kan tanya ya, ada yang bimbing orang. Tanya di hari kemerdekaan, tanya zikir ya, dilakukan penyuluh. Begini loh memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kan hanya sekedar tarik tambang, tarik ya. Boleh untuk memeriahkan, tetapi jangan tergambar di pikiran kita. Yo karat jauhlah, flamba, madare pinu, narunda membau mengagam sejak jelas keeponan, masya Allah, macam dong ya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari ini adalah kemerdekaan sejati dalam bingkai Islam. Makna merdeka dalam Islam adalah konsep yang luas, cakup kebebasan fisik, kemerdekaan jiwa dari hawa nafsu, kebebasan beribadah, pikir, ya, bisa berpendapat, serta hak-hak. Semua ini harus berada dalam bingkai syariat. Nah, kita garis bawahi, kemerdekaan kita tidak boleh melampaui bingkai syariat Islam, ya. Terutama tingkatkan ibadah kepada Allah, merdeka menjalankan perintahnya, isu peningkatan kualitas diri, terus belajar yang termasuk merdeka yang kontribusi positif berkarya kemajuan bangsa dan negara itu juga termasuk merdeka. Jadi menyamankan iya lagi kembali Pak Razi Puno, dua hal yang dilakukan manusia. Yang pertama yang pertama yang kedua ada. Nah, menyamankan ya, menang dan sebagainya itu masih dalam dengan berarti belum merdeka. Dari apa tadi? Dari hawa nafsu dan juga rasa takut. Nah, rasa takut apa? Dong ya, dong buku kan dong inalakim di. Nah, itu kita untuk merdeka. Jangan takut, ini kawan sesama kawan. Kita belajar bisa menjadi penyuluh agama Islam yang best, prinsip, dan juga menjadi salah satu penyuluh kuat ke depan di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
ketika berbicara sejarah, kayak kita butuh fakta juga. Tadi orang ini berantem nih, satu bilang diberi, satu bilang direbut. Aduh ya. Sebenarnya kita bercermin aja dari bentuk perjuangan itu direbut. Tidak, kalau diberi ngapain kita berjuang? Ini loh untuk kamu, ngapain berjuang? Tidak diberi saat itu. Nah, tidak diberi kemerdekaan. Makanya kita harus berjuang saat itu. Ulama berjuang, habis itu Indonesia berjuang, darah-darah, sehingga bisa merebut kemerdekaan Indonesia. Bahkan apa peran Rimba Raya tadi benar, apa yang katakan Rezi bahwa dia mengumumkan bahwa Indonesia masih ada. Karena pada saat itu Belanda mengatakan Indonesia ada leh. Indonesia ada leh, Indonesia nggak mati, Indonesia ada leh. Nah, muncullah sebuah sinyal dari Rimba Raya bahwa Indonesia masih ada. Nah, lupa terlalu pegangnya rambulnya. Ya, sertifikat nasionalisme kita ini masih ada.